Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gawa Zara Khailani dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pekerjaan proyek saya mengenai instant segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building footprint. Sebelum menjelaskan hasil pengerjaan dan tahapan project, saya akan menjelaskan apa itu instance segmentation. Nah, instance segmentation ini merupakan metode yang berfungsi untuk menggabungkan object detection dan semantic segmentation. Nah, tujuannya untuk tidak hanya sekedar mendeteksi objek dalam sebuah gambar, tetapi si metode ini juga bisa mengidentifikasi setiap instance dari objek tersebut secara individual, termasuk objek yang memiliki jenis yang sama. Nah, beda sama metode semantic segmentation yang hanya dapat mengklasifikasikan pixel gambar ke dalam kategori tertentu. Nah, apa sih bedanya semantic segmentation dan instant segmentation? Sebenarnya intinya kedua metode ini nih sama aja, tetapi metode instant segmentation ini lebih rinci dibandingkan metode semantic segmentation. Nah, perbedaan pertama, misalnya semantic segmentation ini hanya membedakan kategori atau objek pada gambar. Misalnya kayak kucing dalam gambar akan diberi label kucing tanpa memisahkan yang mana kucing yang pertama, yang mana kucing yang kedua gitu. Nah, kalau instant segmentation, dia tuh lebih rinci ngebedain kategori objeknya. Jadi misalnya kayak ada kucing dalam gambar yang dikenalin. Nah, jadi ada kucing pertama, ada kucing kedua gitu. Jadi masing-masing objek itu punya batasnya sendiri kalau si instance uh, segmentation gitu. Jadi intinya si instance segmentation ini bisa memberikan informasi tambahan mengenai objek yang sejenis dengan membedakan setiap instance objek tersebut gitu. Nah, di sini tahapan yang pertama itu adalah menggunakan tools export training data for deep learning. Di sini saya menggunakan data Jakarta. Kemudian ini diatur input datanya pakai data raster Jakarta, terus diatur output foldernya. Terus ini pakai build Jakarta GCS, ini shapefile dari kota Jakarta. Terus ini pakai metode metadata RCNN. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kita memakai UNet. Nah, apa sih bedanya RCNN dan UNet? Nah, kalau RCNN ini berfungsi untuk mendeteksi objek gitu. Nah, kalau si UNet itu lebih berfokus pada segmentasi gambar. Jadi, menggunakan pixel untuk diklasifikasikan kalau si UNet gitu. Kalau RCNN berfungsi untuk mendeteksi objek gitu. Nah, kemudian di sini saya pakai prosesor type-nya GPU. Nah, dari hasil metode train deep learning model ini menghasilkan model matrix seperti ini. Nah, di sini ada grafik training loss sama validation loss. Nah, si train ini yang berwarna biru, validation yang berwarna oranye. Nah, training loss ini tuh kayak kesalahan prediksi model data latih gitu. Jadi ini kan semakin rendah ya. Jadi semakin rendah grafiknya, semakin baik model mengenali pola data latih. Nah, kalau yang oranye ini kan validation loss. Nah, ini kayak mencerminkan kesalahan prediksi data validasi yang tidak dilatih langsung oleh model. Jadi kayak karena ini grafiknya menurun, artinya model dapat menggeneralisasi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sini hasil train deep learning modelnya mendapatkan average precision score sebesar 0,735 atau yang biasa disebut 73,5%. Yang artinya model cukup baik dalam mendeteksi objek kayak gitu. Terus train deep habis train deep learning selanjutnya adalah menggunakan tools detect objects.
menggunakan data data raster yang lain gitu. Jadi pakai data raster yang lain tapi memakai model definition yang udah diproses sebelumnya melalui train deep learning tadi. Di sini saya menggunakan data parangtritis. Terus model definitionnya pakai data train demo dengan ekstensi EMD. Di sini. Nah, ini dipakai buat memodelkan data raster yang lain. Di sini pakai processor type-nya CPU. Nah, dari hasil JTAG object ini hasilnya kayak gini, detail object, gambaran shapefile-nya. Nah, dari hasil detect object ini juga menghasilkan file yang tersimpan di dalam geodatabase. Nah, nih, parangtritis detect object as. Nah, di sini terdapat average precision sama ada precision, ada average precisionnya. Nah, ini kan nilainya yang dihasilkan 0,00 semua ya. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa metode deteksi objek deep learning yang digunakan itu belum mampu memberikan hasil yang akurat. Jadi, belum bisa dilanjutkan untuk pemrosesan lanjutan. Kayak gitu. Nah, habis itu saya juga menggunakan tools ini, compute accuracy. Nah, ini juga menghasilkan field ini. Ada precision, recall, ini F1 score, true positif, false positif, dan false negatif. Nah, di sini kan semuanya nilainya 0 semua ya. Nah, artinya itu model tuh nggak berhasil mendeteksi objek secara efektif. Nah, karena ini nilai false false positifnya 281 dan false negatifnya 114, ini dapat disimpulkan bahwa model tuh belum memiliki banyak kesalahan baik dalam deteksi objek ataupun menghindari deteksi objek yang belum ada gitu. Jadi pada intinya uh, metode deteksi objek ini belum presisi atau belum akurat karena nilai yang dihasilkan itu 0. Jadi belum bisa dilakukan pemrosesan lanjutan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.